Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kuliah menggambar teknik. Pada kuliah kelima ini kita akan membahas tentang gambar potongan dan irisan, di mana pada tugas sebelumnya saya sudah menunjukkan salah satu contoh yang ada gambar irisan dari potongan sebagian dari gambar teknik. Dari gambar piston yang saya tunjukkan sebelumnya, yang menjadi tugas sebelumnya, ada potongan yang perlu digambar dengan irisan. Dari situ banyak saya lihat banyak yang masih berbeda dalam menggambarnya. Oke, lanjut. Jadi di sini akan kita bahas beberapa poin dari gambar potongan tersebut, diantaranya kenapa perlunya ada potongan gambar tersebut ini. Ya. Kemudian bagaimana menggambarkan potongan dari suatu komponen ke dalam gambar teknik. Kemudian garis potongnya seperti apa, garis bentuk apa yang harus digunakan. Kemudian bidang potongnya, nanti akan kita lihat contohnya bidang yang akan dipotong itu seperti apa yang harus ditunjukkan. Oke. Kemudian ada potongan yang lebih dari satu bidang. Biasanya ini terjadi pada bentuk yang bulat, ya, dan seperti flank. Misalnya ini menunjukkan lubang pada flank tersebut. Kemudian garis arsirannya juga ada ketentuannya harus seperti apa. Kemudian ada juga bagian benda yang tidak boleh dipotong. Tidak semua dalam gambar teknik itu bagian yang ini ditunjukkan secara detail bisa dipotong. Kemudian bentuk arsiran sesuai dengan jenis material dari komponen tersebut. Oke, yang pertama, mengapa perlu adanya potongan? Nah, ini kita lihat suatu komponen di sini. Tentu kita ingin melihat semua dari komponen ini. Katakanlah ini sumbu X. Ya. Nah, ini ingin dilihat bagian dalamnya apa saja. Nah, bisa juga ada kalanya tidak perlu potongan, cukup ditampilkan dengan garis putus-putus untuk menunjukkan bagian dalam dari suatu komponen. Tapi kadang-kadang tidak bisa hanya dengan menggunakan garis putus-putus tersebut, perlu dilakukan pemotongan untuk menunjukkan bagian dalamnya. Oke, jika hanya menggunakan garis putus-putus itu kadang-kadang sulit untuk dipahami atau dibayangkan bagian dalamnya, sehingga memang memerlukan untuk dilakukan pemotongan. Jadi di sini terlihat bendanya, ini garis yang akan menunjukkan pemotongan di sini. Nah, ini ditunjukkan arah potongnya, jadi pandangan sesudah dipotong ini terlihat berarti dari arah sini, dari arah sumbu X. Oke, bagaimana cara menggambarkannya? Menggambarkannya, gambar potongan diselesaikan dengan garis tebal. Nah, tadi sudah ditunjukkan, saya tunjukkan di atas. Di sini. Nah, ada garis putus-putus. Oke, sampai dengan di sini. Kemudian di ujungnya dikasih dengan garis tebal. Ini garis tebal.
garis tebal, kemudian ditunjukkan panah di garis tebal tersebut. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini garis putus-putus, kemudian di ujungnya dikasih garis tebal. Kalau garis putus-putus ini adalah 0,35 mm, kemudian ini bisanya 0,5, sama jadinya dengan garis komponen, kemudian dikasih panah menunjukkan. Nah, kalau dalam satu komponen itu banyak potongannya, kemudian di sini akan diberi angka A, misalnya A. Artinya ini adalah potongan bidang AA. Nanti di depan ada contoh potongan banyak bidang. Pada gambar potongan, bagian-bagian yang terletak di belakang potongan ini tidak perlu digambarkan, kecuali bila diperlukan, yaitu dengan garis putus-putus. Nah, ini bendanya. Kemudian kita ingin melihat bagian dalamnya ini seperti ini. Jadi ini adalah bidang potongnya. Bidang potong ya, ini. Istilahnya bidang potong ini ada selembar kertas yang kita selipkan di antara benda ini yang dibelah dua. ini bidang potong. Jadi di gambar itu akan terlihat ini bidang yang terpotong dari suatu komponen ini. Kalau dari tampak dua dimensinya akan seperti ini. Ya. Ini menunjukkan bahwa benda ini dipotong dari benda utuh seperti ini. Kemudian garis potong. Garis potongnya itu garis strip titik. Yang dinamakan garis potong itu garis potong ini. Nah, jadi aturannya adalah sama dengan garis center. Jadi garis titik, kemudian garis titik, di ujungnya dikasih ketebalan sama dengan ketebalan garis komponen. Kemudian dikasih tanda panah untuk menunjukkan bidang, kemudian dikasih bidangnya. Nah, untuk memastikan kesamaan antara benda yang dipotong, dilihat gambar A ini dengan gambar penampang potongannya. Nah, ini gambar B-nya yang sudah dipotong. Jadi, kalau kita lihat komponen ini ada, kalau seperti ini kan tidak terlihat. Nah, kalau seperti ini terlihat bahwa ini ada lubang berporos dan ini juga ada lubang untuk poros, dan ini bisa juga untuk bantalan misalnya. Ini untuk porosnya. Nah, potongannya untuk menunjukkan bahwa ini AA. Ini potongan bidang AA. Misalnya ada bidang lain yang nanti ada di depan juga ada penjelasannya. Ini contoh di sini saja untuk dipahami. Sini, kemudian ini dipotong ke sini, dikasih potongan. Nah, di sini nanti ada BB. Kalau dalam satu komponen ada beberapa potongan, makanya di sini nanti ada tampilan yang lain lagi. Jadi potongannya BB. Nah, pada gambar potongan berlaku peraturan yang umum yang berlaku untuk gambar proyeksi. Jadi di gambar potongan ini ya aturannya sama dengan aturan gambar yang lain. Oke. Bidang potong
melalui garis sumbu dasar. Nah, bidang potong melalui garis sumbu dasar, ini garis merah. Jadi simbol pemotongan boleh tidak digambarkan. Nah, jadi kalau yang tadi di sini ada kita buat misalnya potongan seperti ini. Nah, untuk garis potongnya pada sumbu dasar atau garis center sini, jadi tidak perlu dibuat seperti ini. Nah, potongannya bentuknya seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa di sini adalah rongga yang sini di bulat, ya. Ini kalau kita lihat dari samping mungkin seperti ini. Ini di sini, ini di sini. Ya, mungkin seperti ini. Ini ada tingkatannya, ini garisnya, ini garis 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau dilihat dari samping itu akan ada bulat, garis ini, kemudian garis ini. Nah, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, jadi untuk kalau kita memotongnya di sumbu dasarnya seperti ini, jadi dia tidak perlu menggambarkan ini karena ini potongan utamanya sebelah. Nah, kalau bidang potongnya tidak garis sumbu dasar, jadi harus dijelaskan. Nah, kalau potongannya di sini, nah, itu berarti tidak perlu memberi tanda potongan. Nah, sementara di sini potongannya yang dipotong adalah bagian dari di bagian lain. Nah, ini tujuan pemotongan di sini untuk menunjukkan lubang yang ini. Nah, kalau tidak dipotong, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya tidak dipotong dengan potongan seperti ini kan tidak kelihatan bentuknya. Kalau hanya dengan garis putus-putus. Kalau garis putus-putus ini oke, sudah kelihatan bahwa dia lubang. Ya. Nah, ini lubang ini. Nah, lubang ini sendiri kalau tidak terlihat dipotong seperti ini kan tidak kelihatan. Nah, sehingga ini dipotong jadi kita tahu ini adalah bagian dari yang dipotong ini merupakan bagian ini. Nah, di sini kalau karena potongannya bukan pada sumbu utama, sumbu dasar, jadi harus diberikan garis potongan. Garis potongan sehingga kita tahu bahwa bidang yang dipotong ini adalah bidang sebagian ini dan inilah kelihatannya. Ini contoh yang lain. Ya, ini potongan AA, ini contoh yang lain. Yang dipotong adalah bidang ini. Kemudian ini kelihatan bidang yang terpotong dari komponen tersebut. Nah, bagaimana dengan potongan lebih dari satu bidang? Nah, itu yang tadi. Artinya potongannya tidak lurus seperti ini. Ada bagian ini yang mau ditunjukkan. Kalau dilihat ini kan arah panahnya ke sini. Arah panahnya ke sini artinya kita hasil potongannya akan terlihat dari arah di sini. Nah, jadi yang terlihat itu nanti di sisinya ini.
Kalau potongan sebidang berarti dia terpotong ke sini. Di sini akan dipotong bagian yang lain. Yang ini yang mau ditunjukkan adalah ada bagian sisi ini yang mau ditunjukkan, yaitu yang ini. Ya. Nah, yang ini dipotong sampai dengan di sini. Terlihat potongannya sampai dengan di sini. Nah, makanya di sini tidak ada lanjutan potongannya. Kemudian baru ini yang ditunjukkan adalah bidang yang ini. Kita lihat dulu. Ini yang dipotong, berarti yang terlihat bidang ini. Ini bagian sampai dengan di sini. Ya. Kemudian yang ini dipotong. Nah, di sini karena nggak kelihatan, terputus dari yang ini, karena ini adalah bagian ini yang tidak terlihat. Kemudian terlihat lagi mungkin di bawahnya, ini bagian bawah, ini bagian atasnya, ini bagian atas, berarti bagian pinggiran ini, dan bagian ke bawah kan turun seperti ini. Nah, ini bagian ini yang kelihatan lagi dari potongan yang ini. Nah, ini artinya dua bidang yang dipotong, satu bidang ini, kemudian satu lagi bidang yang ini. Jadi bisa dilakukan sekaligus tanpa harus dua kali pemotongan. Nah, ini contoh yang lain. Ada yang ingin ditunjukkan. Bagian dua simetris dapat digambar pada bidang yang saling berpotongan. Suatu bidang potong, potongan utama, bidang yang lain menyudut terhadap bidang pertama. Dan ini contohnya pada sebuah komponen bentuknya lingkaran seperti ini. Nah, ini kan dia simetris. Ya. Kalau kita mau menunjukkan potongannya ke sini, ini nggak perlu karena bidang bentuk dengan ini dengan yang ini sama. Jadi ingin ditunjukkan satu bidang yang lain yang perlu potongan ini. Nah, ini dua bentuk simetris yang harusnya dua kali potong, tapi dengan ini kita hanya perlu satu kali pemotongan. Jadi dipotong itu bidangnya ini, dipotong bidangnya ini. Sekali. Oke. Ini kemudian belok ke sini. Nah, terlihat di sini bahwa potongan AA. Potongan AA bagian ini yang atas pertama, yang terlihat itu adalah ini bidang ini, yaitu dari bentuk lubang-lubang yang ada di sini. Nah, sementara bagian sebelah sini yang terlihat yaitu pandangannya dari sini. Yang terlihat adalah finnya. Nah, ini. Kemudian ada di bagian bawahnya. Bagian bawah benda ini. Nah, ini yang dipotong. Masih potongan lebih satu bidang, ini pada contoh yang lain.
Nah, ini malah dia mengikuti bentuk sambungan pipa ini kayaknya, atau valve, sambungan valve. Mengikuti bentuk dari komponennya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana dengan arsirannya? Oke. Potongan itu kan ditunjukkan dengan arsiran. Nah, kemarin di tugas sebelumnya banyak yang terlihat berbeda-beda memahami dari arsiran tersebut. Jadi saya tidak memberi komentar apa-apa di arsiran tersebut karena memang materinya belum saya berikan. Nah, sekarang saya kasih penjelasan supaya tapi untuk tugas berikutnya tidak ada lagi melakukan kesalahan yang sama sesudah penjelasan ini. Tujuannya untuk menggambarkan penampang benda potong. Oke, persyaratan untuk garis arsiran itu kemudian garisnya tipis, artinya bukan garis tebal, sama seperti gambar komponen, bisa dibuat 0,35. Kemudian sejajar antara garis satu dengan yang lainnya, rata, seragam, dan jaraknya harus sama. Nah, dianjurkan kemiringannya 45 derajat terhadap garis luar benda yang akan diarsir atau garis sumbunya. Nah, 45 derajat itu terhadap garis sumbu. Kalau bentuknya seperti ini, jadi kalau garis sumbunya seperti ini, jadi garisnya itu 45 derajat. Nah, kalau ini mengikuti dari benda kerja. Benda kerjanya kotak seperti ini, jadi 45 derajat terhadap garis benda kerjanya. Oke, 45 derajat. Semua diikuti. Nah, begitu juga dengan bentuk yang seperti ini. Tetap mengikuti 45 derajat, sejajar, sama jarak satu sama lainnya. Nah, bagian dengan jaraknya sendiri harus proporsional, harus proporsi. Jarak antara garis arsiran tidak boleh terlalu jarang seperti ini, tidak boleh terlalu rapat, dan dia harus proporsional sesuai dengan bidang potongnya. Dilihat kalau misalnya bidang potongnya terlalu kecil, jadi tidak harus disesuaikan. Kemudian untuk bidang yang terlalu besar, kita bisa hanya mengarsir bagian pinggirnya seperti ini. Ya. Tidak perlu mengarsir secara keseluruhan. Ini persyaratan yang lain. Nah, kalau dalam masih satu benda, ini misalnya bendanya sama, ini kan masih, ini sebenarnya utuh. Utuhnya itu bulat seperti ini. Katakanlah pipa, dan dia masih satu jenis material. Satu jenis material tidak boleh arsirannya itu berlawanan arah seperti ini. Dia harus searah. Nah, ini menunjukkan bahwa material tersebut masih satu jenis material. Nanti ada untuk jenis material yang berbeda, dia memang harus seperti ini. Ini persyaratan yang lain. Garis arsir untuk benda-benda yang berbeda, yang berdekatan harus dibedakan. Nah, ini benda yang berbeda. Ya. Ini artinya material untuk yang ini berbeda dengan material untuk yang ini. Jadi di sini ada dua material yang saling berhubungan. Nah, yang di sini lain lagi. Yang di sini bukan hanya dibedakan kemiringannya, tapi juga dibedakan kerapatan dari garisnya. Nah, di sini contohnya tidak diarsir penuh. Ini dikosongkan, hanya bagian pinggirnya. Tapi benda yang di dalamnya ini mungkin karena dia terlalu kecil, terlalu sempit, maka yang ini diarsir lebih rapat. Persyaratan yang lain, pada potongan dua bidang yang sejajar. Nah, ini kan potongannya dua. Nah, dua.
untuk membedakan, walaupun ini masih material yang sama, supaya tidak salah persepsi dalam melihat gambar. Jadi untuk potongan bidang ini, bidang yang ini, ya, ini kalau dilihat berarti lubang ini tidak tembus karena di sini hanya sebatas ini. Nah, sementara di sini diartikan ini untuk bidang yang ini bidang ini potongannya sama karena jenis materialnya sama, tetapi di bagian ini kalau kita zoomkan bagian ini, nah ini terlihat dia bentuknya. Ini saya gambar garisnya, kemudian ini saya perbesar. Untuk bidang ini diambil tidak menyambung dari garis ini, tapi di sini. Nah, ini menunjukkan materialnya sama, tapi bidangnya berbeda, bidang potongnya berbeda. Persyaratan lain, garis-garis arsir dapat dihilangkan secukupnya untuk menuliskan huruf angka. Nah, ada kalanya kita perlu menulis sesuatu di dalam arsiran tersebut. Jadi, boleh langsung ditulis angka ini dan arsirannya tidak perlu memotong, tidak boleh memotong dari huruf. Jadi, dikosongkan misalnya 30, jadi itu harus dikosongkan. Ya. Nah, tidak boleh langsung garisnya menimpa dari huruf. Persyaratan yang lain, ada yang boleh dipotong, ada yang tidak boleh. Untuk benda-benda pejal seperti rantai, baut, paku keling dan sejenisnya, dalam arah memanjang tidak boleh dipotong. Ya. Ini baut seperti ini tidak boleh. Ini tidak boleh ada potongan, harus digambarkan ini baut, ini mur, ini ringnya utuh. Begitu juga dengan rantai. Rantai itu potongan ini boleh, ya, tapi potongan bidangnya satu rantai pun ini nggak boleh, ya. Begitu juga dengan paku keling, yang boleh dipotong adalah tidak boleh ada pemotongan seperti ini. Salah. Nah, sekarang bagian benda yang tidak boleh dipotong. Itu tadi di atas bagian sudah. Contoh benda yang tidak boleh dipotong secara memanjang, rusuk penguat, pin ya, rusuk penguat ini pin seperti ini, penatirus, kita perbesar aja ini. Kita perbesar. Oke. Nah, ini terlihat penatirus, yaitu boleh dikatakan pasak ini atau pin, ya. Kemudian poros, bentuk memanjang seperti ini tidak boleh. Kalau bentuknya memanjang seperti ini tidak boleh dipotong. Kemudian roda gigi, kemudian ruji. Mungkin ruji. Kemudian baut penetap, pasak, sirip atau fin yang seperti ini nggak boleh dipotong, mur atau ring, cincin, baut, nah dan lain-lainnya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, yang terakhir, bentuk arsiran sesuai jenis material. Nah, arsiran itu harus disesuaikan dengan jenis material. Kalau dia besi tuang, arsirannya akan seperti ini, garis double, kemudian aluminium, dan paduannya semua yang ada kandungan aluminiumnya akan digambar kombinasi antara garis lurus dan garis putus-putus. Ini yang umum yaitu baja, dan ini D, besi tuang yang dapat ditempa. Ini yang E, benda cair. Yang F, logam putih. Yang G, paduan tembaga tuang. Dan ini yang seng. Yang ini yang umum untuk digunakan di bidang teknik mesin. Nah, ini yang lebih detail. Ini mungkin akan lebih banyak digunakan oleh jurusan-jurusan yang lain seperti arsitek atau sipil, karena di sini sudah ada masuk tanah, karang, pasir, kayu, semua bidang-bidang arsiran itu menunjukkan garis yang berbeda. Jadi itulah materi untuk kuliah hari ini tentang potongan dan arsiran. Semoga ke depan apabila ada tugas-tugas berikutnya dengan bentuk potongan sudah dapat dipahami dan digambarkan dengan secara benar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.